Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 10? Nah, di sini Pak Dio akan melanjutkan pembahasan materi kita. Kita lompat saja kemarin yaitu KPM 1, kemudian kegiatan belajar 1. Kemudian kita lompat di sini yaitu di UKBM 1. Kemudian KB-nya atau kegiatan belajarnya adalah kegiatan belajar 3. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu tentang bentuk akar. Nah, setelah kalian belajar tentang belajar kegiatan 1, dilanjutkan yang di sini karena untuk kegiatan belajar 2 menggambar grafik insya Allah kalian bisa sendiri. Kemudian untuk kegiatan belajar 3 di sini yaitu tentang bentuk akar. Yang pertama adalah bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, di sini silahkan nanti kalian searching apa itu bilangan rasional dan apa itu bilangan irasional. Nah, pertama yaitu bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau dalam bentuk pecahan, dengan A dan B itu adalah bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu kita sudah belajar di SMP. Bilangan bulat itu terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah bilangan positif, kemudian yang kedua adalah bilangan 0, dan kemudian yang ketiga adalah bilangan negatif. Jadi 0 itu adalah bilangan sendiri, dia tidak negatif ataupun dia tidak positif, sehingga 0 itu adalah bilangan sendiri. Nah, kemudian di sini ada syarat bahwa B itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Karena dia di sini adalah pembagi atau penyebut, sehingga dia tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah 5/4, kemudian 1/3, 7. Nah, 7 ini bisa kita buat dalam bentuk A per B, yaitu apa? 7/1. Kemudian selanjutnya adalah 1,25. 1,25 ini adalah pecahan desimal. Kemudian bagaimana caranya kita membuat A per B? Kita sudah belajar di SD pun juga di SMP bahwa ketika ada angka di belakang koma, semisal di sini ada 2 angka, 2 dan 5, maka dia bisa dinyatakan dalam bentuk 125/100 karena ada 2 angka di belakang koma. Jadi dibuat per 100. Kalau 125 ini kalau dibagi 100 ya hasilnya 1,25. Karena dia bisa dibuat dalam A per B, maka 1,25 ini adalah bilangan rasional. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk bilangan irasional. Bilangan irasional. Nah, ini lawannya bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan bilangan B bilangan bulat, serta syaratnya sama seperti tadi, B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian contoh-contohnya adalah di sini yaitu akar 2, akar 5, akar 7, kemudian log 3, 2 log 7, dan pi. Nah, kemudian untuk contoh yang lain gimana? Nah, silahkan kalian belajar sendiri, cari contohnya di internet. Semakin banyak kalian membaca, nanti akan semakin banyak tahu. Kemudian yang nomor 2, yang pertama tadi kan bilangan rasional dan bilangan irasional ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang nomor 2, yaitu bilangan akar A merupakan bentuk akar apabila A bukan bentuk kuadrat sempurna dan A
suatu bilangan rasional serta A itu lebih dari 0. Nah, bentuk akar itu bisa disebut itu adalah jika itu yang pertama bukan bentuk kuadrat sempurna. Kemudian A itu suatu bilangan rasional serta A-nya itu tidak boleh A-nya itu harus lebih dari 0. Jadi A nanti di sini harus bilangan rasional, pun juga nggak boleh bentuk kuadrat sempurna. Maksudnya kuadrat sempurna itu apa? Semisal 4 ya, semisal A-nya diganti 4. Ketika akar 4 hasilnya 2, hasilnya dalam 2 bukan dalam akar, maka dia bukan bentuk akar. Sehingga yang bentuk kuadrat sempurna ini bukan merupakan bentuk akar. Contoh lagi yang di sini 25. Kalau 25 di akar itu hasilnya 5, maka akar 25 itu bukan bentuk akar. Kemudian bilangan akar pangkat n dari A bukan bentuk akar jika A itu sama dengan B pangkat n dan B bilangan rasional. Nah, syaratnya juga ada 2, yaitu tidak boleh A itu hasilnya sama dengan B pangkat n dan B bilangan rasional. Maksudnya gimana? Semisal n ini semisal itu adalah 3. Kemudian A di sini itu bilangan berapapun dan hasilnya ini adalah B pangkat 3. Itu tidak boleh. Jika n di sini 3 dan di sini juga 3, itu tidak boleh. Semisal ya, akar 3 dari A ini misal kita buat 5. Kemudian hasilnya adalah A-nya, semisal A-nya itu adalah 27. Nah, B-nya ini adalah 3. N-nya sama-sama 3. Nah, itu tidak boleh. Karena mereka nanti akan ada hasil, bukan bentuk akar. Kemudian contohnya tadi sudah saya bilang yang bawah ya. Kemudian yang berikutnya adalah akar 3. Nah, akar 3 ini adalah bentuk akar, karena dia tidak ada hasil yang bulat seperti akar 25. Kalau akar 25 hasilnya 5, kalau akar 3 tidak ada hasil yang bulat seperti ini. Kemudian kita lanjut yang nomor 3, yaitu mengubah bilangan rasional bentuk desimal menjadi pecahan. Selain dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, kemudian B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0, bilangan rasional dapat dinyatakan dalam bentuk desimal berulang. Maksudnya desimal berulang itu di belakang koma itu dia akan berulang. Contoh 0,5 ini belakangnya itu adalah 0 dan seterusnya, sehingga 1/2 itu adalah bilangan rasional. Kemudian 0,33333, nah dan seterusnya ini adalah 3. Sehingga kita ambil 2 angka di belakang koma sehingga tinggal 0,33. Nah, di sini adalah hasil dari 1/3. Kemudian contoh yang berikutnya adalah 0,272727 dan seterusnya nanti 27 terus. Sehingga kita ambil 2 angka di belakang koma dan dia merupakan hasil dari 3/11.
Nah, di UKBM kalian ada soal yang seperti ini. Kemudian cara mengisinya adalah kita memisalkan, kan di situ soalnya adalah 0,253 253. Kemudian maka dia diambil 3 di belakang koma, yaitu 0,253. Kita nggak boleh menyebut 0,253 itu nggak boleh karena dia ada di belakang 0. Maka kita sebutkan satu-satu 0,253. Seperti itu pengucapan ketika ada angka di belakang koma. Jadi dia tidak mempunyai ratusan, puluhan, ribuan dan lain sebagainya. Jadi kita sebut 11253. Kemudian caranya adalah memisalkan X itu adalah 0,253, 253, 253 dan seterusnya. Kemudian sehingga ketika X-nya ini kita kalikan 1000, maka 0,253 dan seterusnya ini kita juga kalikan 1000, sehingga hasilnya adalah 253. Nah, kalau di depan koma boleh kita sebut seperti itu ya. 253,253 dan seterusnya. Jadi di sini kita buat permisalan, kalau yang ruas kiri dikalikan 1000, maka ruas kanan juga harus dikalikan 1000. Kemudian kita substitusi ya, metode substitusi. Kita substitusi atau eliminasi ini ya. Kita eliminasi, kita kurangkan di sini. Yaitu 1000x dikurangi x, kemudian 253,253 dan seterusnya itu dikurangi 0,253 dan seterusnya, sehingga hasilnya yang di sini itu adalah x-nya 99x karena 1000x dikurangi x. Kemudian yang di ruas kanan ketika dikurangi 0,253 dan seterusnya, maka hasilnya adalah 253. Kemudian kita pindah ruas, ketika dia perkalian pindah ruas menjadi pembagian, maka 253 itu dibagi atau per 999. Jadi bentuk rasional dari 0,253, 253 dan seterusnya adalah 253 per 999. Jadi caranya seperti ini. Oke, caranya di sini salah ketik ya. Kalau seandainya di UKBM kalian tulisannya substitusi, maka diganti yang namanya eliminasi, karena kita menghilangkan bukan memasukkan. Oke, kita lanjutkan yang nomor 4, yaitu operasi bentuk akar. Operasi dalam matematika itu ada 4 ya. Yang umum yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Maka dari itu kalau ada pembagian, penjumlahan, pengurangan, perkalian itu disebut operasi. Oke, kita lihat yang A akar C ditambah B akar C itu akan sama dengan A-nya ditambah dengan B, akar C-nya tetap dia sendiri ya. Jadi jika penjumlahan akarnya sama, maka dia bisa dijumlahkan. Misal A-nya 5, B-nya 3. Berarti kalau 5 ditambah 3 itu hasilnya adalah 8. Nah, kemudian
ada akarnya. Yang penting ketika di sini akarnya sama, itu bisa dijumlahkan pun juga bisa dikurangkan. Tapi kalau seandainya di dalam akar ini berbeda, misal A-nya ini adalah 2, akarnya di sini adalah 3, di sini 2 juga, tapi di sini akarnya adalah 5, maka dia tidak bisa dijumlah. Jadi yang di dalam akar ini harus sama sehingga yang depan bisa dijumlahkan. Pun juga sama dengan yang pengurangan. Jadi harus sama yang di dalam akar sehingga yang depan bisa dijumlah atau dikurangi. Kemudian perbedaannya untuk yang C. Nah, yang C itu jika ada akar A dikalikan akar B, itu bisa kita tulis menjadi satu seperti ini, yaitu akar A dikali akar B dalam satu kurung. Di sini semula kurungnya berbeda, semula akar-akarnya berbeda ya. Kemudian ketika dijadikan satu, maka di dalam akar yang sama. Kemudian kalau seandainya ada angka di sini, kemudian di dalam akar juga ada angka, kemudian dikalikan angka, kemudian ada akar lagi, kemudian di dalam akar ada angka yang berbeda, maka semuanya dikalikan, namun yang di luar dikali luar, kemudian yang di dalam dikalikan yang dalam, sehingga M kali N kemudian dikalikan akar AB. Kemudian yang selanjutnya hampir sama dengan perkalian, kalau pembagian juga sama. Semula akar A dibagi akar B, maka hasilnya adalah akar A per B. Kemudian jika, nah ini metode distribusi ya. Jadi akar A ini dikalikan dengan akar B ditambah akar C, maka kita kalikan dengan kali pelangi, umumnya gitu ya yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi akar A dikalikan akar B, hasilnya yang di sini, tambahnya kemudian kita tulis di sini, kemudian akar A dikalikan akar C. Jadi gantian, yang pertama dikalikan akar B, kemudian dikalikan dengan akar C. Tandanya di sini positif atau tambah, maka di sini juga ditulis tambah, sehingga hasilnya adalah akar AB ditambah akar AC. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada akar yang sama, yaitu sama-sama A. Akar A dikalikan akar A, maka hasilnya adalah A. Jadi kalau ada akar yang sama, nggak usah dipikir, langsung jawabannya yaitu angka yang ada di dalam akar. Misal akar 1000 kali akar 1000, ya hasilnya 1000 itu. Akar 100 dikalikan akar 100, hasilnya juga 100 itu. Jadi kalau ada akar kemudian angka di dalam itu sama, maka jawabannya adalah angka yang di dalam akar tersebut. Kemudian ini yang terakhir kayaknya ya, merasionalkan penyebut pecahan. Merasionalkan penyebut pecahan, kalau nggak salah ini kalian sudah belajar juga di SMP kelas 9, yaitu sebuah pecahan dengan penyebutnya yang merupakan bentuk akar. Penyebutnya bentuk akar. Jadi yang di bawah atau di bawahnya per itu adalah bentuk akar. Seringkali dapat dinyatakan dengan mudah sebagai pendekatan desimal apabila pecahan tersebut diubah terlebih dahulu dengan suatu pecahan yang ekivalen yang penyebutnya rasional. Nah, untuk memperoleh penyebut rasional, maka kalikan dengan bentuk sekawan. Jadi di sini sudah dikatakan bahwa jika penyebutnya merupakan akar, merupakan bentuk akar, maka dia harus dirasionalkan dengan cara dikalikan dengan bentuk sekawan. Nah, bentuk sekawan itu seperti apa? Misal di sini A ditambah
akar B, maka sekawannya adalah A dikurangi akar B. Apa yang membedakan? Di sini semula tambah, maka di sini berubah jadi kurang. Yang bawah juga sama. Ketika dia tambah, maka sekawannya adalah kurang. Contoh ya. Contoh untuk memudahkan pemahaman kita. Di sini ada bentuk 2/3 akar 5. Yang satunya adalah 1 dikurangi akar 2 per 1 ditambah akar 2. Oke, lihat perbedaan. Yang kiri, yang sebelah kiri, soal yang sebelah kiri itu tidak ada penjumlahan, tidak ada pengurangan. Kemudian yang sebelah kanan ada pengurangan, ada penjumlahan. Nah, kira-kira seperti apa untuk menyelesaikannya? Oke, yang pertama dulu ya. Di sini yang pertama 2/3 akar 5. Ini kita tulis kembali soalnya. Kemudian kita kalikan. Kalikan siapa? Akar 5. Kemudian per akar 5. Kenapa 3-nya tidak ikut? Walaupun ikut sama saja. Jadi kita tulis yang akar saja untuk memudahkan penulisan kita. Nah, akar 5 per akar 5. Sehingga kita kalikan yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Itu ya konsep perkalian dalam pecahan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga yang atas hasilnya adalah 2 akar 5. Kemudian yang bawah adalah 3 kali 5. Kenapa kok akar 3-nya dikalikan 5? 5-nya dapat dari mana? Dari sifat yang tadi, yang nomor 4 tadi, yaitu jika ada akar 5 dikalikan akar 5, maka hasilnya adalah 5. Maka hasil akhirnya adalah 2 akar 5 per 15. 15 ini hasil dari 2 kali 5. Nah, kemudian yang B di sini. Nah, di sini yang dikalikan adalah penyebutnya. Kita tulis kembali soalnya. Maka kita rubah di sini, perkaliannya adalah 1 dikurang akar 2 per 1 dikurangi akar 2. 1 dikurangi akar 2 ini dari mana? Sekawan dari 1 ditambah akar 2. Sehingga kita tulis sekawannya menjadi seperti ini. Ya, di atas sama yang di bawah sama. Kemudian kita kalikan pelangi. Jadi kalian bentuk seperti ini boleh ya. Ya, kembali ke yang sifat yang tadi ya, bahwa akar 2 kalau dikalikan akar 2 itu sama dengan akar 4 sama dengan 2. Intinya apa? Jika yang di dalam akar ini sama, maka hasilnya adalah sama. Jadi kalau di sini 2, maka hasilnya 2. Kemudian kita aplikasikan dalam soal yang ini. Pertama, 1 kali 1 hasilnya adalah 1. 1 dikalikan min 2, maka hasilnya adalah min 2. Min 2 dikali 1 hasilnya min 2. Min akar 2 dikalikan min akar 2. Min kali min hasilnya adalah positif. Akar 2 dikalikan akar 2 hasilnya 2. Kemudian yang bawah sekarang, 1 kali 1 hasilnya 1, 1 kali min 2 hasilnya min 2, plus akar 2 dikalikan 1 hasilnya adalah plus akar 2, plus akar 2 dikalikan min akar 2, maka hasilnya min. Plus kali min hasilnya min akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Sehingga dapat kita sederhanakan, jika mempunyai akar yang sama, maka kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan. 1 sama 2 ya, 1 ditambah 2. Nanti hasilnya adalah 3.
kemudian min akar 2 dikurangi akar 2. Sudah min, kemudian dia dikurangi ya, maka hasilnya min 2 akar 2. 1 dikurangi 2, hasilnya adalah min 1. Min akar 2 ditambah 2, yang satunya min, yang satunya positif, maka dia akan habis atau hasilnya adalah 0. Kemudian kita sederhanakan kembali ya, karena dia dibagi oleh 1. Nah kebetulan 1 itu adalah negatif, maka yang dibagi yang di atas ya, jadi semua yang dibagi. 3 dibagi min 1, min 3, min 2 akar 2 dibagi min 1 hasilnya plus, min dibagi min hasilnya plus. Jadi min 3 ditambah 2 akar 2. Nah ini juga bisa ditulis agar minnya itu tidak di depan, dia dipindah ke belakang, sehingga 2 akar 2 dikurangi 3. Oke, sampai situ insya Allah bisa ya. Nah kemudian yang nomor 6, yaitu di sini menarik akar kuadrat. Nah di sini harus bisa memanipulasi aljabar. Kalian harus bisa mengotak-atik agar gimana dapat jawaban. Pertama, jika A dan B bilangan real positif ya, bilangan real positif, maka akar dari A ditambah B kemudian ditambah 2 akar A dikalikan B, itu hasilnya adalah akar A ditambah akar B. Jadi kalau ada bentuk yang seperti ini, maka hasilnya adalah hanya akar A dan ditambah akar B. Nah ini berlaku juga dalam pengurangan. Yang di atas ini adalah penjumlahan, yang bawah ini adalah pengurangan. Kemudian pengerjaan semacam ini disebut dengan menarik akar kuadrat. Kita buktikan ya, kita buktikan bahwa akar A ditambah akar B kemudian dikuadratkan itu harus kita pisah dulu, yaitu akar A ditambah akar B kemudian dikalikan A ditambah akar B. Jadi ada 2. Sehingga akar A dikalikan akar A jadinya akar A kuadrat, kemudian akar A dikalikan akar B maka akan menjadi akar A kemudian akar B, kemudian kita balik B akar B kali akar A akar B juga, kemudian akar B kita kuadratkan maka hasilnya akar B kuadrat. Sehingga karena tadi ada akar A dan akar B yang sama, sehingga kita tulis di sini 2 akar A kemudian akar B. Dari bentuk yang atas ini kita lihat yang bawah ya. Kedua ruas di akar. Ya, kedua ruasnya di akar. Sehingga ini kan ada akar ya, akar A dikuadratin, maka akarnya habis, maka tinggal A. Yang B juga akar kemudian dikuadratin, maka dia habis akarnya, tinggal dia B. Sehingga A ditambah B ditambah 2 akar A dikalikan akar B. Nah kemudian setelah itu ada perintah ini, kedua ruas di akar. Nah ini kedua ruas di akar itu jadi yang bawah di sini. Jadi akar A ditambah akar B kuadrat, kemudian dia di akar, kemudian yang sebelah sini juga dia di akar semua. Maka bentuknya yang di sini tadi kan di akar ya, di akar. Semula kan dia kuadrat, oke yang di sini aja. Yang di sini di akar. Nah, akar ketemu kuadrat, maka akarnya
hilang, sehingga dia jadi akar A ditambah akar B. Nah, kemudian yang di sini juga diakar, maka bentuknya seperti ini, sehingga terbukti bahwa jika ada akar kemudian A ditambah B ditambah 2 akar AB, dia itu akan sama dengan akar A ditambah akar B. Nah, kemudian silahkan kalian coba buktikan sendiri ya untuk bentuk jika di sini adalah pengurangan ya. Jadi bentuknya adalah pengurangan, ini dikurangi, yang di sini dikurangi. Namun perbedaannya di sini ada tambahnya ya. Di sini tambahnya tetap, jadi yang berubah adalah yang di sini tambah di sini tambah di sini. Kemudian di sini menjadi pengurangan, menjadi pengurangan. Oke, contoh untuk yang nomor 6 ya. Contoh untuk yang nomor 6 di sini. Di sini ada angka 7, di sini ada angka 10. Ada bilangan 7 dan ada bilangan 10. Nah, kita mencari cara. Kalau kita lihat rumusnya tadi ya. Di sini itu A ditambah B, yang di sini A dikalikan B. Berarti kita mencari cara bagaimana agar mendapatkan 7 dan agar mendapatkan 10, tapi angkanya yang sama. Angka berapa kalau dikalikan hasilnya 10, kalau dijumlahkan hasilnya 7? Angkanya adalah 2 dan 5. Jadi penempatannya harus sama. Kalau 5 di depan, maka perkalian di sini 5 di depan. Kalau di sini 2 di belakang, maka di sini juga di belakang. Jangan sampai dibalik ya. Sehingga hasilnya nanti adalah akar berapa? Akar 5. Karena ini penjumlahan berarti dia ditambah siapa? Akar 2. Nah, seperti ini jawabannya. Nah, kemudian ini ada sebuah soal lagi ya. Nah, soalnya di sini akar 5 dikurangi akar 24. Ini belum bisa kita sederhanakan karena syarat dari persamaan tadi di depan ini harus ada angka 2-nya ya. Harus ada 2-nya. Sehingga kita rubah akar 24 ini menjadi 2 akar 6. 24 ini adalah 6 dikalikan 4. Kalau 4 diakar menjadi 2, maka hasilnya adalah 2 akar 6. Nah, setelah itu di UKBM kalian kan sudah tertulis seperti ini ya. Jadi di sini sudah ada 3. Untuk menjadi 5 kan enak, berarti kan tinggal ditambah 2. Kemudian 6 itu kira-kira berapa kalau di depan ini 3? Ya berarti 3 juga. 3 dikali berapa? Kalau di sini 2 ya dikali 2. Jadi ya 3 ditambah 2, kemudian dikurangi 2 akar 3 dikali 2. Sehingga hasilnya berapa? Ya akar 3 kemudian ditambah akar 2. Oh, ternyata ini dikurangi ya. Oh, di sini dikurangi. Jadi jangan sampai lupa, karena di sini dikurangi, maka di sini juga dikurangi. Tetap yang di sini juga positif, jangan lupa di situ. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita tentang UKBM 1 KB 3. Lumayan lama, selama 30 menit lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.